Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini saya berada di GKJW Jemaat Peniwen, khususnya berada di SMP YPPK Peniwen. Saat ini kami melaksanakan sebuah event, yakni Diklat Kepala Sekolah dan Guru TK dan KB se-MD Malang 1 dan Malang 3. Kepala sekolah dan guru-guru YPPK yang saat ini berada di tempat ini sedang melaksanakan diklat khusus 9 buah roh. Ini menjadi salah satu pendidikan karakter yang sekarang ini kita tanamkan, dan yang kedua adalah menyongsong implementasi kurikulum merdeka. Pelaksanaan dari diklat ini selama 3 hari, yakni tanggal 27, 28, dan 29 Juni tahun 2022. Kami mohon doa restu agar baik penatar yang sekarang ini kami mengundang dari MDC atau Masa Depan Cerah dari Surabaya, demikian juga para bapak dan ibu guru yang saat ini berada di tempat ini. Sukacita yang luar biasa, sehingga dengan ucapan syukur kami boleh merasakan berkat Tuhan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Sehingga nanti ketika mereka kembali untuk mengajar, maka mereka telah dibekali tidak hanya pengetahuan, tetapi juga tentang pendidikan karakter. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari YPPK Pusat bersama dengan seluruh guru-guru, kami memohon untuk panjenengan semuanya memberikan doa dan restu, sehingga perjalanan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kurang mantep, tidak semangat nggih. Shalom. Nah, pun darenjang terus sampun nggih. Matur nuwun. Yang terhormat Ibu Pendeta Retnosari, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus dari BPK Pusat, Pak Sugeng, Pak Ari, Pak Edi, Pak Ari. Yang saya hormati dan saya banggakan juga dari ibu-ibu narasumber dari MDC Surabaya. Juga yang saya hormati para peserta diklat pendidikan karakter buah roh untuk menuju atau menyongsong implementasi kurikulum merdeka IKN. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat pada kita semua, yang mana kita pada pagi hari ini yang cerah ini bisa datang di ruang auditorium SMP YWK Cabang Peniwen dalam keadaan sehat walafiat. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada YBPK Pusat tentunya yang bisa menyelenggarakan diklat pendidikan karakter 9 buah roh. Tidak kalah pentingnya juga terima kasih ini kepada GKJW Jemaat Peniwen dan Ringin Pitu yang telah mensupport kami di dalam pelajaran ini. Tentunya nanti akan disampaikan panjang lebar oleh Bapak Ari Sujarmo. Bapak Ibu sekalian, saya selaku pelaksana ya Pak Ari ini, pelaksana menghimbau kepada panjenengan para peserta diklat, mohon dapatnya diklat ini dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai disia-siakan. Mulai awal sampai akhir tolong untuk diikuti. Dan juga tidak kalah pentingnya tentunya, setelah panjenengan menerima hasil diklat ini, jangan lupa untuk membuat laporan tertulis kepada pengurus cabang masing-masing,
satu terlebih penting, sehingga Guru Sabang tahu persis, oh inilah yang diajarkan di sana. Saya selaku pelaksana mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti diklat pendidikan karakter 9 buah roh. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua di dalam pelaksanaan ini, selalu dalam lindungannya. Amin. Yang pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada GKJW Jemaat Peniwen yang telah menerima kami dengan baik. Kami 4 kali datang ke sini dan tadi malam itu kami well prepared di sini sampai dengan pukul 8 lebih. Ya. Kemudian kepada Jemaat Ringin itu pertemuan pertama sampai berikutnya itu ditunggoni oleh kedua pendeta, pengurus DPK cabang Peniwen bersama dengan kru. Ya, tadi malam kami pulang di kantor SMP masih buka, Pak. Ada 5 guru menunggu di sana. Ya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Siageng Romoniti yang telah cukup banyak membantu selaku donatur, paling banyak ya. Dan sebetulnya hari ini hadir, tapi karena ada pelayanan di kandangan sehingga tidak bisa hadir. Kemudian kedua ada Ibu Vera Isabella. Ini adalah guru di Penabur, Jakarta. Ya, dulu mahasiswa kami dan ternyata beliau sebagai donatur. Kemudian Bapak Daniel Robi. Saya pagi tadi kalau ada kesempatan kami akan hadir. Ya. Ini adalah anggota DPRD Jawa Timur yang ketika kami telepon, ya sudah Pak Ahli kami bantu. Ya. Kemudian GKJW Jemaat Sukun sudah ada 3 pengurus DPK cabang yang ikut. Jemaat Gadang ada NG-nya ya, Gadang tulisannya itu tidak ada NG-nya tapi Gadang. Ada Suwaru tadi diantar oleh ketua cabangnya. Ya. Kemudian Tunjung Sekar. Ya. Tunjung Sekar. Tunjung Sekar ini akan hadir pada hari yang ketiga. Karena 9 buah roh itu sudah ikut 2, 3, dan 4. Nah, kenapa kok itu Taman Putra 1, 2, 3 disebutkan? Karena memang tuan rumahnya. Tuan rumahnya di sini itu tidak perlu disebutkan ya. Ya, baik. Berikutnya, yang ini menjadi narasumber. Sebetulnya ada satu lagi namanya Budani, karena ada sesuatu nanti kita doakan saudara Budani itu dalam kondisi sakit. Bu Retno masih ingat Budani ya, Pak? Ya, ya. Dan saudaranya sekarang ini masuk di ICU. Ya, sehingga kemarin itu terpaksa Bu Yulia harus berangkat ya. Bu Rosadina, Bu Meliani, ini Bu Yulia tadi, Bu Meliani dengan Bu Vena ini nanti hadir pada waktu hari Rabu. Sudah saya kirim Bu Google Map-nya sudah saya kirim kepada. Ya, baik narasumber. Jumlah peserta TK Gracia ini semoga bertambah juga jumlah muridnya. Calon siswa jumlahnya berapa? 9. Ya, kita doakan terus. TK Gerbang Indah ada 3, Suwari 3, Bintang Kejora 2. Bintang Kejora, halo? Sudah ketemu? Name-tag-nya? Oh ya, ya. Taman Putra 1 ada 3, Taman Putra 2 ada 2, Taman Putra 3 ada 3, TK Sekar Indah nanti hadir pada Rabu ada 3. Baik, sekarang kita akan masuk di dalam ibadah yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Retno Sari sebagai Ketua Pembina. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang bisa bertemu dengan panjenengan semua dalam program yang dilakukan oleh pengurus DPK Pusat. Dan untuk itu kita akan bersama-sama mendasari kegiatan kita ini dengan bersekutu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu dan juga kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan hari demi hari. Karena kasih dan kesetiaan-Mu itu, kehidupan saat ini masih terus berlangsung. Untuk itu, di dalam kami
mengisi, mengembangkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka pada saat ini kami bersama-sama akan melakukan pelatihan untuk para guru PAUD. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga di dalam kami menjalani kegiatan selanjutnya sungguh merupakan cara Tuhan memelihara kehidupan ini melalui kami semua dapat terwujud dengan baik. Kami akan mendengar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, bahkan menggunakan semuanya itu sebagai suluh yang menerangi kehidupan kami, karya kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 8. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca pada ayat ganjil, panjenengan semua membaca pada ayat genap. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Sejarah mulia langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau lengkapkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat atau mendengar atau membaca bahwa di dalam kehidupan di sekitar kita itu rasanya kejahatan yang dilakukan manusia itu semakin hari semakin mengerikan. Pembunuhan yang dulu itu kalau kita berapa puluh tahun yang lalu mendengar ada pembunuhan begitu, wah kita sudah ngeri. Tetapi saat ini kalau kita mendengar berita, ya setiap hari kita mendengar, membaca, melihat pembunuhan. Kalau dulu yang melakukan pembunuhan itu orang-orang jahat, karena ingin menguasai sesuatu lalu melakukan kejahatan. Tapi sekarang itu tidak. Di dalam keluarga
Orang juga bisa sudah saling membunuh. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Jadi ada banyak kejahatan yang ada di sekitar kita yang semakin membuat kita itu ngeri. Apakah makin kesini kualitas hidup manusia itu memang lebih banyak nuansa kejahatannya? Atau bagaimana? Nah, pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan melalui pengakuan iman dari Daud. Daud itu juga melihat, merasakan bahwa di sekitarnya para musuhnya itu menginginkan kejatuhan Daud sebagai Raja Israel. Jadi Daud ini merasakan kejahatan di sekitarnya itu juga luar biasa. Nah, tetapi dalam menghadapi semua itu, kita bisa melihat ungkapan iman yang dihayati oleh Daud. Pada ayat yang kedua dan ketiga, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ungkapan ini yang menarik adalah bahwa sesungguhnya dalam diri setiap anak-anak Tuhan, dalam diri setiap orang, Tuhan itu meletakkan dasar kekuatannya. Tuhan meletakkan dasar kekuatannya itu pada setiap anak-anak manusia. Untuk apa Tuhan meletakkan dasar kekuatan itu kepada, dikatakan di sini mulai bayi, adalah untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi Tuhan Allah itu sendiri sebenarnya sudah meletakkan dasar-dasar kekuatan untuk bisa melawan kejahatan itu, musuh dan pendendam. Nah, tetapi masalahnya adalah, nah kalau Tuhan itu meletakkan dasar kekuatan dari Allah itu sejak kecil, lalu kenapa sekarang itu kok semakin banyak orang ruwet, makin banyak orang berbuat kejahatan, mendendam, mendengki? Apakah itu berarti Tuhan tidak memberikan kekuatannya itu? Nah, Mazmur ini menjawab, tidak. Tuhan itu memberikan kekuatannya kepada setiap anak yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu kalau pertanyaannya menjadi kenapa lalu orang menjadi lebih banyak berbuat jahat daripada yang baik itu? Nah, inilah kita manusia yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Semua itu juga turut berproses dalam kehidupan manusia itu. Memang betul kekuatan itu diberikan oleh Tuhan untuk melawan kejahatan. Tetapi kekuatan dunia itu juga seringkali melemahkan kekuatan Allah untuk melawan kejahatan itu. Bahkan
malah menjadi jahat itu. Jadi kekuatan dunia itu apa? Nah, kekuatan dunia itu misalnya ya, sikap hidup yang individu. Itu kekuatan dunia yang mendidik orang untuk berpikir aku oleh apa? Bukan memberikan sesuatu. Dan itu memacu orang untuk melakukan apa saja demi memuaskan nafsu egoisnya. Nah, ini situasi di sekitarnya ini membangun kekuatannya juga untuk menggempur kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kepada kita dijelaskan bahwa Tuhan itu memberikan kekuatannya pada saat anak-anak itu masih menyusu. Tapi kekuatan ini seringkali lalu terpendam dengan nilai-nilai duniawi. Nah, disinilah saya kira di dalam kita menggali potensi yang sudah ada dalam diri setiap manusia itu, pendidikan itu menjadi hal yang paling penting. Paling penting. Kita tidak bisa membayangkan kalau manusia itu tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Maka dia hidup sebagaimana yang berkaki 4. Pendidikan itu juga dipakai oleh Tuhan untuk mengasah kekuatan yang sudah diberikan oleh Allah itu dalam diri anak-anak kita. Jadi mari kita mengingat bahwa anak yang kita hadapi itu adalah anak yang diberi potensi kekuatan oleh Tuhan untuk melawan kejahatan. Jangan sampai lalu kita mengabaikan itu. Saya masih ingat betul pengalaman pertama di Pujiarjo. Ketika para guru itu sudah angkat tangan. Mboten ngerti lari sakniki niku dos pundi Bu? Lah kenapa? Ya wong lari niku diwuruki ndonga. Lalu kami suruh untuk berdoa. Lah kok yang diucapkan itu pisuan? Apakah anak-anak itu tidak bisa bisa? Tapi kalau lingkungan di rumahnya itu dino-dino mendengar orang tuanya itu bersumpah serapah, nah ya itulah yang tertanam dalam diri anak-anak. Nah, maka saya sangat bersyukur bahwa teman-teman sepelayanan dari MDC berkenan untuk berbagi kepada kita bagaimana cara kita mengasah potensi kekuatan Allah dalam diri anak-anak itu menjadi kekuatan yang positif yang bisa menjadikan anak-anak kita itu melawan kejahatan, melawan hal yang tidak baik. Maka mari kepada para guru yang saat ini akan bersama-sama dalam workshop, pelatihan, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. 9 buah roh yang menjadi karakter yang dimasukkan dalam pendidikan pada anak-anak kita ini sungguh menjadi sarana kita untuk mengasah kekuatan positif yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Semoga dengan pendidikan yang berkarakter 9 buah roh ini dapat nyamoni anak-anak kita itu untuk melakukan
hal yang baik, melakukan nilai-nilai hidup yang baik. Di tengah-tengah kehidupan yang mengancam, hal baik itu untuk bisa menjadi buruk. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga Tuhan memberkati dengan hikmat-Nya, sehingga ketika kita kembali berhadapan dengan anak-anak Tuhan itu, kita semua tahu mereka punya kekuatan dari Tuhan Allah untuk bisa melawan kejahatan di dunia ini. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 356. 356, kita pujikan bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, dan seterusnya. Kita sebagai ranting pasti berbualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Sungguh siapakah kami Bapa, hingga Engkau berkenan meletakkan kekuatan-Mu dalam hidup kami manusia yang rapuh saja keadaannya. Ampunilah kami Tuhan, manakala yang terjadi dalam kehidupan kami seringkali mengabaikan kekuatan Tuhan, tidak memakai kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan nuansa-nuansa yang tidak baik. Melalui firman-Mu ini, kiranya kami boleh disadarkan bahwa dalam hidup kami ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami melakukan kebaikan, membangun kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan pelatihan ini dalam lindungan kuasa-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat kepada saudara-saudara kami yang akan berbagi tentang kurikulum yang berbasis pada karakter 9 buah roh. Ibu Rosardina, Ibu Yuli, dan yang lainnya yang akan berproses bersama-sama dengan kami, berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah hikmat-Mu, sehingga melalui beliau-beliau ini kami boleh banyak belajar tentang bagaimana kami mengasah kekuatan yang positif yang Tuhan berikan dalam hidup anak-anak kami. Begitu juga rekan-rekan para guru, kepala sekolah yang saat ini mengikuti pelatihan ini, juga Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang baik, sehingga di dalam mereka menerima dan berproses dalam pelatihan ini boleh semakin mengubahkan mereka menjadi kepala sekolah dan guru yang memahami tugas panggilan mereka yang mulia bagi anak didik mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah di PAUD. Mereka adalah anak-anak yang telah Tuhan berikan kekuatan itu. Kiranya melalui proses pendidikan yang diselenggarakan oleh YBPK ini, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan
yang selalu menggunakan kekuatan dari Tuhan untuk kebaikan hidupnya. Organ YBPK, para pengurus pusat yang mendampingi kegiatan ini juga Tuhan berikan hikmat dan kesehatan sehingga semuanya boleh berproses dengan baik sampai selesainya nanti. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami menaikkan semua itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan menyebut Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, diklat untuk para guru PAUD yang dimulai pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2022 kami nyatakan untuk dibuka. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang terhormat. Saya merasakan sebuah penghargaan yang luar biasa kalau bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya mewakili Ibu Dani, sebenarnya hari ke-1 dan ke-2 saya bersama Ibu Dani, ketua yayasan kami, tetapi karena kakak beliau harus masuk ke ICU karena ada gangguan jantung sehingga beliau tidak bisa meninggalkan Surabaya, sehingga kami membawa Mem Julia dengan cepat-cepat begitu ya, karena masa depan cerah itu juga singkatannya mendadak dan cepat-cepat. Artinya kita harus selalu siap di dalam kondisi apapun begitu Bapak Ibu. Jadi kami Yayasan Cahaya Harapan Bangsa ada di bawah Gereja Masa Depan Cerah. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, foundernya adalah Bapak Yeremia Rim. Nah, beliau mempunyai istri dan ketika beliau dipanggil pada tahun 93, Ibu Mary Rim yang tadi sudah disebutkan, karena memang gereja mempunyai visi pendidikan, membuka penitipan anak pada saat itu. Jadi saya tahun 94 masuk ke Surabaya karena suami saya bekerja di SCTV. Dan saya selalu berprinsip ketika saya pindah kemanapun saya harus melayani. Sehingga ketika gereja itu membuka tempat penitipan anak, karena saya sayang anak begitu ya, itu anugerah begitu. Saya menghubungi Ibu Meliani Ring untuk ikut melayani. Walaupun saat itu saya belum punya anak. Jadi 4 tahun saya belum dikarunia anak, tapi ketika saya melayani anak di tempat penitipan anak begitu ya, jemaat yang bekerja menitipkan bayinya di situ. Tidak lama, 2 bulan kemudian saya dianugerahi buah kehamilan sehingga saya diperbolehkan mempunyai anak buah. Nah, kemudian Ibu Meliani tahu kalau saya dari pendidikan, mengajak saya membuka kelompok bermain saat itu dan saya nol foto. Artinya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi ketika saya ditanya, saya tidak bisa apa-apa Ibu. Punya hati untuk anak-anak? Ya, saya punya hati untuk anak-anak. Jadi modalnya itu. Kemudian kami membuka kelompok bermain tahun 94 dengan 3 anak. Kemudian saya tahu bahwa di sekolah saya harus belajar banyak begitu tentang kurikulum. Dan yang pertama saya belajar adalah 9 buah roh. Jadi Ibu Meliani mendapatkan dari Tuhan bahwa kurikulum yang utama itu adalah buah roh. Itu yang kami mulai 94 di Surabaya. Tidak ada sekolah yang memakai strong point 9 buah roh. Dan ketika berjalannya waktu, semua strong point tentang bahasa dan sebagainya kami tetap
memegang ini karena kami tahu dasarnya adalah Alkitab. Dan di situ kami tahu bagaimana buahnya alumni-alumni kami. Dan ketika tahun 19 kami diberi kesempatan untuk berbagi di seluruh pulau Indonesia, kami mempunyai pelatihan guru PAUD. Dan kekuatan ini yang kami sharingkan. Selain pastinya semua keilmuan tentang guru. Kami berani karena kami tahu, bukan karena kepandaian kami, bukan karena pengalaman kami, tetapi karena kami punya Tuhan yang melengkapi kami terus-menerus. Kalau kami dilengkapi, nanti buntu kalau nggak kami salurkan. Jadi itu prinsipnya, kami harus selalu mengalirkan supaya kami terus dipenuhi juga begitu. Jadi kemanapun kami pergi atau teman-teman datang, kami selalu membuka diri untuk berbagi apa yang kami punya. Kemarin pada saat Pak Hari setelah kita pandemi lewat begitu ya, Pak Hari menghubungi saya kembali, saya bilang kurikulumnya sudah tidak seperti yang saya bagi. Ini sudah ada kurikulum apa teman-teman? Merdeka begitu ya. Jadi saya bilang Pak Hari, ini nanti kurikulumnya biasanya kami bagi begitu untuk panduan saja, kami juga tidak meminta untuk itu untuk patokan sampai dipakai sehari-hari, tapi untuk panduan. Nah kami juga baru belajar Bapak Ibu tentang IKM begitu ya, bagaimana nanti mengimplementasikan. Dan kebetulan ketika itu dicanangkan, kami terus belajar, yayasan selalu memberi fasilitas-fasilitas untuk kami belajar. Sebenarnya yayasan selain yayasan, pemerintah banyak sekali ya Bu ya, semua kita harus belajar begitu. Tapi karena merdeka itu jadinya kadang-kadang gitu ya. Kan merdeka, kita sudah merdeka begitu ya. Saya ketika ditanya yayasan, memang kalau dari TK, kami memiliki TK sampai SMA. Nah TK ini memang sudah paling merdeka, betul nggak Bapak Ibu? Paling merdeka begitu ya, kita bisa membawa anak-anak kebebasan begitu, walaupun tetap terarah. Dan ternyata ketika kami belajar, ya ada hal-hal yang nanti kita akan bahas bersama begitu ya. Mungkin kami juga akan mendapatkan dari teman-teman di sini ya Mem Julia. Jadi nanti hari Rabu Mem Julia dan Mem Vena itu teman-teman saya yang ahli di kurikulum begitu ya, di tempat kami. Saya merasa Tuhan itu mempersiapkan beberapa guru dan semua itu punya kelebihan gitu ya. Dan kalau untuk kurikulum ada Mem Julia dan Mem Vena, itu yang bisa saya bagikan. Jadi kami di bawah gereja mempunyai sekolah dan kami terus ingin berbagi siapapun yang memerlukan begitu ya. Kami sangat terbuka, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen ke Surabaya, kita bisa bersama-sama belajar sesuatu. Dulu dari ini juga sudah ke sana ya Pak ya. Semuanya setelah ketemu mereka biasanya kalau ke Surabaya mampir gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan belajar bersama-sama, bukan berarti kami ahli Bapak Ibu, tetapi kami yang kami punya kami akan bagi. Dan nanti karena Bapak Ibu semuanya sudah menjadi guru, kalau biasanya kami ada pelatihan di Surabaya itu 14 hari untuk guru-guru yang mau membuka sekolah. Jadi yang belum tahu begitu. Kalau di sini kami hanya sharing saja, nanti kita bisa diskusi begitu ya, karena Bapak Ibu sudah mengajar mungkin lebih lama dari kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Saya mempunyai 3 buku kecil. Ada 3 orang yang silakan maju ke depan untuk hafal 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan ke depan. 3 orang. Guru pasti harus hafal. Ya, ayo ke depan. Loh, nggak berani. Ayo ke depan, silakan. Ya, silakan buruan ke depan. Pinter. Ayo. Loh, guru gitu ya. Paling pertama kali diucapkan adalah pinter. 1 orang. Ya. Lagi 3 orang. Ya. Mulai keberenang. Ya. Ayo. Ini ada Pak Budi, ada Bu Retno. Silakan ke depan. 3 orang. Ayo. Loh, Taman Putra ini banyak. Maju. Ayo. Silakan. Ayo. Gak apa-apa. Mana Bu Ringga? Oh mana? Ya Bu Risa ada. Oh iya. Oh ya.
Ya, silakan maju. Ya. Ayo, loh. Hanya satu, Bu Wulan. Silakan Bu Wulan. Ayo, ya, biar ada temannya. Kurang satu lagi. Dipaksa Kak? Oh, nggak boleh. Nanti penyanyinya ya. Ya. Mulai. Bu Fitri, P ya, bukan F ya. P. Ya. Fitri ya. Bu Wulan. 92 roh. 1. Ya. Oh, nggak boleh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Sip. Berikan tepuk tangan. Bagus. Ini hadiahnya. Untuk nyatet nanti ya. Ya, silakan di sini. Oke. Sekarang Bu Fitri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Terakhir penguasaan diri. Iya, maaf, diulang Boleh ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sip. Ya, kita berikan. Silakan. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduk. Tidak. Kau